Shalom, kita sudah memasuki minggu yang kelima, di mana kita semua bersama-sama di dalam komunitas sel mengikuti Weekly Guide for Cell Group. Arahan ini sangat penting untuk kita ikuti bersama, sehingga kita bisa bergerak di dalam sebuah arah yang sama, menuju keserupaan dengan Kristus. Hari ini, dan tentunya sepanjang seminggu ke depan, seluruh komunitas sel akan bersama-sama membahas tentang topik The Power of Jesus, kuasa dari Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Sepanjang minggu kemarin, kita sudah membaca di dalam daily devotion kita, bagaimana kita menemukan beberapa kisah yang memperlihatkan begitu luar biasanya kuasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Contohnya, di dalam Markus pasal yang kelima, saudara akan menemukan bagaimana kisah Yesus mengusir roh jahat dari orang yang gila di Gerasa. Kemudian dia membangkitkan anak Yairus yang sudah mati, menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Kemudian di dalam Markus 6, saudara akan menemukan bagaimana Yesus mengutus ke-12 rasul, bahkan ke-12 rasul ini dibekali dengan kuasa sehingga mereka juga mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Kita juga menemukan di dalam Markus 6 tersebut, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam segala sesuatu, dalam berbagai aspek, dalam hal sakit penyakit, bahkan kematian, bahkan juga kecukupan dari sisi makanan yang dibutuhkan oleh orang-orang. Saudara, kuasa ini sesungguhnya merupakan hal yang biasa di dalam kekristenan. Saudara mungkin ketika mendengar kalimat ini berpikir, benarkah itu, Pak? Betul, saudara. Karena kita menemukan bagaimana kemudian murid-murid Yesus yang mengikut dia, setelah Yesus naik ke surga, mereka juga melakukan mujizat yang sama, kuasa yang sama dinyatakan melalui kehidupan mereka. Hanya saja, dalam perjalanan sejarah orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, kita menemukan ada timbul dan tenggelam kuasa-kuasa Tuhan dinyatakan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apa yang menjadi sebab sehingga kuasa Tuhan bisa dinyatakan melalui hidup kita? Apakah komunitas sel kita masih merupakan tempat di mana kuasa Tuhan dinyatakan? Masihkah setiap anggota komsel, saudara seiman kita, mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan ketika berada di dalam komunitas sel? Hal ini yang kita mau bahas bersama di hari ini, dan kita juga sudah mendengar arahan firman Tuhan di dalam online service kita di hari Minggu ini, bagaimana Kak Silvi menyampaikan tentang the power of Jesus juga, kuasa Tuhan bisa dinyatakan karena ada sebuah proses yang dilalui. Nah, hari ini saya mau mengajak kita membacanya bersama-sama di dalam Lukas pasal yang keempat, melanjutkan dari apa yang penatua kita Kak Silvi sampaikan. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, kita menemukan di dalam ayat yang ke-14 di pasal yang keempat kitab Lukas, bagaimana kalimat yang memulai beberapa ayat yang saya bacakan tadi adalah dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Saudara, kita mengetahui bahwa Yesus datang dan turun ke dunia menjadi 100% manusia. Dia adalah 100% Tuhan
namun juga berada di dalam tubuh manusia 100%. Artinya, secara jasmani dan jiwaninya Yesus, dia adalah manusia. Namun di dalam dia ada roh Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kita belajar apa yang menjadi latar belakang bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan melalui hidup Yesus. Kita belajar bersama bahwa sebelum ayat yang ke-14, ada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Di mana Yesus dicobai di padang gurun. Di dalam apa? Di dalam masa dia mengambil waktu untuk berpuasa. Saudara, berpuasa adalah bagian yang Yesus lakukan untuk melatih rohnya, sehingga rohnya yang akan mengambil alih seluruh tubuh jasmani dan juga jiwani dari Yesus. Pertanyaan saya buat kita semua adalah, apakah hari ini kita masih mengalami kuasa Tuhan sebagaimana seharusnya? Apakah hari ini kita masih berada di dalam dimensi rohani lebih kuat dibandingkan dimensi jasmani dan jiwani kita? Orang-orang yang hanya berfokus kepada hal-hal jiwani, memenuhi pemikirannya dengan ilmu-ilmu, dengan bacaan-bacaan, memenuhi perasaannya dengan hal-hal yang dikonsumsi setiap hari, tontonan-tontonan, memenuhi kehendaknya dengan hal-hal yang sifatnya bertolak belakang dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Jauh dari hal-hal yang rohani. Kita akan sangat sulit mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita kalau kita kurang menyadari bahwa kita perlu terus berada di dalam dimensi rohani. Saudara, tubuh dan juga jiwa kita perlu dilatih supaya tunduk kepada roh. Roh kita perlu terus dikuatkan dengan kita lebih banyak mengkonsumsi hal-hal yang rohani. Kita membaca di sini bagaimana Yesus dalam kuasa roh, kemudian berjalan, berkeliling ke semua tempat dan menyatakan kuasa Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang ke-18 di Lukas 4 ini, kita senang tulisan ini, kita rindu tulisan ini juga terjadi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan tadi berkata, roh Tuhan ada padaku. Banyak orang-orang yang berkata bahwa ini adalah nubuatan di dalam kitab Yesaya bagi Yesus. Betul, itu tidak salah, saudara. Tapi kita perlu menyadari bahwa perjalanan kita mengikut Kristus dengan rohnya ada di dalam diri kita, maka seharusnya hal yang sama bisa terjadi melalui hidup kita. Karena roh Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Kristus sudah tidak ada lagi secara fisik di muka bumi ini. Namun saudara dan saya adalah tubuh Kristus yang harusnya menyatakan kuasa Tuhan. Sehingga apa yang tertulis di sini bahwa roh Tuhan ada pada kita karena ia telah mengurapi kita. Karena Yesus di dalam kita. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin. Memberitakan pembebasan, artinya kita bisa untuk kita melayani banyak orang sehingga orang-orang itu terbebas dari ikatan-ikatan kebiasaan buruk, ikatan dosa atau apapun itu. Penglihatan bagi orang-orang buta. Memberitakan, membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Seharusnya itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena roh Tuhan ada di dalam diri saudara dan saya. Namun apakah hari ini, nah ini pertanyaan diskusi yang saudara perlu diskusikan di dalam komunitas sel saudara. Apakah hari ini kita sebagai sesama anggota komsel masih terus saling mengingatkan untuk kita lebih banyak melatih diri kita di dalam hal-hal yang rohani? Apakah kita masih lebih banyak mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya rohani? Firman Tuhan, bacaan-bacaan yang memang menguatkan iman kita untuk kita berani menyatakan kuasa Tuhan. Atau justru kita lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya jasmani dan jiwani saja. Contohnya, membahas tentang kesehatan. Boleh membahas tentang kesehatan di dalam komunitas sel. Tapi kalau itu merupakan hal yang utama, maka kita mulai bergeser dari tujuan komunitas sel yang sesungguhnya. Karena tujuan komunitas sel adalah untuk kita mengalami Kristus, saudara. Kalau kita mungkin lebih banyak membahas tentang pekerjaan kita, penghidupan kita, masa depan kita, kita perlu kembali bertanya di dalam diri kita, apakah komunitas sel kita sedang membangun sesuatu ke arah yang benar. Mari kita mengevaluasi bersama melalui pertanyaan diskusi yang pertama ini. Apakah sesama anggota komsel kita masih terus lebih banyak membahas hal-hal yang sifatnya rohani? Yang kedua, saudara,
Apakah setiap kita secara pribadi maupun secara komunitas sel masih berkomitmen bersama untuk membangun diri kita masing-masing dan bersama dalam hal-hal yang rohani? Masih ada nggak komitmen untuk membangunnya bersama? Contoh, bersepakat dalam membaca firman bersama-sama. Contoh lagi, bersepakat dalam berdoa bersama-sama. On air, janjian jam tertentu untuk berdoa bersama-sama. Janjian bersama-sama sepakat ada di dalam prayer and worship celebration dalam PWC. Saudara, itu adalah bentuk nyata komitmen kita untuk membangun hal-hal yang sifatnya rohani. Contoh lagi saudara, berkomitmen bersama untuk mengambil waktu berpuasa. Karena berpuasa akan melemahkan tubuh kita dan jiwa kita. Saya sering berkata bahwa kalau sudah berpuasa, pikiran saya jadi, maaf, bodoh gitu ya. Namun itu pikiran manusia, saya bersyukur pikiran manusia saya jadi bodoh. Karena disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Saya bersyukur kalau saya semakin lemah secara manusia, merosot secara lahiriah, namun batinia saya dibaharui dari hari ke hari. Itu kata Paulus, saudara. Nah, saudara, ini yang harus kita bangun bersama. Dan pertanyaannya tadi yang kedua, apakah kita masih berkomitmen membangunnya bersama-sama? Dan yang ketiga, saudara, adalah apakah saudara rindu melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam komunitas selmu? Kuasa perubahan hidup yang terjadi di dalam diri setiap orang yang sombong menjadi rendah hati. Jangan sebaliknya, saudara. Yang merasa lemah dikuatkan, yang minder menjadi percaya diri, bukan karena kata-kata motivasi manusia, tapi karena firman yang mengubahkan dia. Ada kuasa perubahan hidup terjadi. Ada mukjizat, kuasa kesembuhan terjadi. Penumpangan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh, saudara. Ada kuasa yang dinyatakan sehingga orang-orang terbebas dari ikatan-ikatan dosa, ikatan kebiasaan buruk. Ini pertanyaan ketiga yang saudara perlu renungkan dan diskusikan bersama di dalam komunitas sel. Mari kita mau melihat the power of Jesus, kuasa Tuhan. Bukan hanya dinyatakan di zaman Yesus, atau di dalam perjanjian baru di Kisah Para Rasul, atau bahkan di dalam gereja-gereja ketika zaman reformasi gereja terjadi, namun terjadi di hari ini. Di mana? Di komunitas sel saudara, dan di keluarga saudara, di lingkungan dimanapun saudara berada. Amin. Saya berdoa supaya kita bersama-sama mengalami ini. Saya mau berubah menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Iman saya bertumbuh sampai saya melihat kuasa dinyatakan melalui hidup saya. Dan saya berdoa supaya saudara juga demikian. Selamat mengikuti arahan ini di dalam komunitas sel. Dan diskusikan ini dengan sungguh-sungguh. Doakan sampai saudara mengalaminya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.